Salam jumpa pemirsa, apa kabar? Saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di Special Talk Show bersama Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur pemirsa. Dan pagi ini semangat untuk kita semua. Saya senang sekali pagi ini saya tidak sendiri lagi pemirsa, karena kita akan berbicara karena semalam juga ini sudah sounding ya tentang peran akar rumput dalam menghambat laju penyebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Saya sudah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama saya perkenalkan ada Pak Vincent Belawa Making, SKM MKes, Sekretaris Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat pagi Pak Vincent. Selamat pagi, Pak. Dan yang berikutnya ada Pak Dominirsep A. Dodo SKM MPH, Sekretaris Eksekutif Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Salam jumpa Pak Roni. Ya, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Baik, dan untuk Anda pemirsa juga, peran akar rumput dalam menghambat laju penyebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Timur yang kita bahas. Nah ini alasan mungkin ya dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia untuk mengambil tema pagi ini. Ya, ini peran akar rumput ini seperti apa? Ini alasan dasar mungkin ya Pak Vincent? Ya, baik, Pak. Ini menarik ya, satu tema yang kita angkat. Sebenarnya kita sudah mulai gerakan ini sejak pertengahan tahun yang lalu. April, Mei kemarin kita sudah mulai gencar dengan gerakan ini. Karena kita melihat bahwa untuk mengatasi persoalan ini perlu pelibatan semua sektor, terutama masyarakat akar rumput itu sendiri, yaitu masyarakat yang paling bawah. Jadi ada ketua RT, masyarakat RT itu yang harus kita gencarkan. Jadi ada desa, kelurahan yang sadar COVID atau bisa ini untuk mereka bisa diberdayakan begitu. Jadi kita bergerak bagaimana untuk memberdayakan mereka sebenarnya. Ya. Baik. Mungkin boleh digambarkan juga ini konsep akar rumput. Seperti apa sih ini? Akar rumput mungkin ya. Ini dalam bayangan orang nih berkaitan dengan akar rumput. Kaitannya dengan COVID-19. Ya, baik. Akar rumput itu sendiri sebenarnya tadi masyarakat yang berada paling bawah, mereka yang merasakan sendiri bagaimana bahayanya COVID itu. Jadi mereka berhadapan langsung. Jadi kita coba untuk membentengi diri mulai dari masyarakat itu sendiri. Jadi kemarin kita sempat membuat webinar selama 7 minggu berturut-turut untuk menghadirkan seluruh stakeholder. Kebetulan kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian dengan seluruh organisasi profesi yang ada di Provinsi NTT, mulai dari PPNI, IBI, dokter, farmasi, semua kita libatkan untuk memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat. Jadi seluruh masyarakat kita undang, terutama kita juga kerjasama dengan Badan Pemberdayaan Desa, kemudian semua kepala desa kita undang untuk masuk mengikuti webinar. Ya, harapan kita para tokoh masyarakat tersebut bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan persoalan ini kepada masyarakat. Jadi kita memberikan edukasi, memberikan pencerahan, lalu masyarakat bisa sadar untuk bisa menerapkan protokol kesehatan minimal. Baik, keadaan saat ini seperti apa Pak Roni? Ya, saat ini memang kita ada dalam situasi yang mungkin kurang menguntungkan ya, karena periodisasi dari yang dulu kita merasakan ada suatu kegawat daruratan. Setelah itu bergerak dari bulan Mei, Juni, Juli datanglah konsep new normal. Mulai sedikit kendor karena terjemahan orang itu berbeda-beda terhadap konsep new normal itu. New normal pikirnya sudah aman, sudah aman. Dan akhirnya ya pintu-pintu untuk kita transportasi, mobilitas dan segala macam dibuka kembali. Jadi ada semacam kondisi yang mungkin tidak terlalu seperti dulu lagi, sehingga kasus-kasus juga mulai naik sekarang. Nah, terkait dengan akar rumput tadi saya mungkin ingin menambahkan sedikit. IAKMI menginisiasi strategi perang akar rumput ini dalam rangka melibat aktifkan masyarakat, karena selama ini ketika pandemi itu datang seolah-olah lebih banyak diurus oleh pemerintah, artinya terlalu berat ke sisi pemerintahnya. Semuanya lari ke pemerintah. Jadi seolah-olah pemerintah. Nah, ada sisi yang lain, masyarakat yang sebenarnya harus terlibat, karena untuk kesehatan ini tanggung jawab semua.
Ya. Nah, kenapa demikian? Karena pandemi ini penyakit menular. Penyakit menular itu punya karakteristik yang khas. Kalau misalnya penularan ini tidak kita hambat, dia akan berakibat negatif terhadap yang lain. Yang di dalam Kesmas kita sebut sebagai eksternalitas yang negatif. Saya kasih contoh misalnya tadi Pak Vincent yang kena. Kalau seandainya penularan tidak dibatasi pada Pak Vincent, maka orang-orang di sekelilingnya juga ikut kena. Nah, oleh karena itu tanggung jawab untuk bisa mengendalikan pandemi ini tidak bisa diserahkan kepada pemerintah semata, harus ada pelibatan akar rumput. Dan IAKMI waktu bulan Mei itu mengusulkan kurang lebih ada tiga aksi penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi. Mulai dari pembentukan desa kelurahan yang siaga COVID. Kalau desanya dan kelurahannya sudah terbentuk, maka keduanya harus ada pelatihan atau ya memaksimalkan orang untuk terlibat. Jadi ada relawan-relawan kesehatan masyarakat di sana. Dan di tahap yang ketiga itu peningkatan upaya promosi dan juga surveillance. Jadi kita perlu memantau dari waktu ke waktu terkait dengan data. Baik. Nah, itu diusulkan oleh IAKMI pada 1 Mei kalau tidak salah dari dulu. Nah, bergeser ke sini memang ya ada kekurangan-kekurangan kita perlu perbaiki. Oke. Baik, dan juga kalau untuk kita melihat perkembangan sekarang di Indonesia, Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan angka COVID ini, mereka yang terkena dampak COVID ini sangat meningkat, ya, sangat signifikan sekali. Nah, kalau kita melihat untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ini semakin meningkat angka penyebaran COVID-19. Bagaimana nih? Ini Pak Vincent menanggapi hal ini. Oke, baik. Untuk data terakhir yang kemarin di Provinsi NTT sendiri, itu kita sudah sampai pada posisi yang dikonfirmasi ya positif 1.600 ya untuk di provinsi sendiri. Kemudian yang sembuh itu cukup lumayan banyak, itu ada sekitar 867, dan yang perlu kita ingat yang meninggal juga cukup banyak sekarang ya, sudah sekitar 36 orang yang sudah meninggal. Dan kondisi ini memang ya sudah kita prediksi sejak awal, karena kelihatan kita sedikit abai tentang protokol kesehatan, banyaknya perjalanan keluar masuk, migrasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya apabila kita melakukan tes, ya kalau kita lihat sendiri ya tes kita di Provinsi NTT secara nasional kita masih di bawah, jauh di bawah tes untuk tes COVID ini. Dan apabila kita terjadi tes massal atau kita lakukan tes secara massal, maka angkanya tidak seperti ini. Dia pasti akan meningkat, dan itu akan sangat banyak. Dan OTG kita tidak tahu bahwa sekitar kita ini ada orang yang positif dan sebagainya. Jadi artinya masyarakat ini belum sadar, mereka yang beraktivitas yang memang misalnya yang tadi disampaikan keluar masuk Nusa Tenggara Timur untuk rapid test atau swab begitu. Ya, untuk swab rapid test ini kemarin memang sudah dilakukan ya, seperti yang Pak Irsaf sampaikan tadi. Awal-awal kita memang ketat keluar masuknya seperti ini dijaga. Tapi setelah ada new normal itu, jadi kita coba lihat kembali dilonggarkan gitu. Jadi tidak ada perketat. Jadi aturan yang dibuat ya kita langgar, pesta di mana-mana kita lakukan. Nah, ini yang merupakan klaster-klaster yang menyebabkan tingginya angka COVID sekarang ini. Dan NTT dipastikan pasti akan terus meningkat selama kita tidak bisa memanage ini dengan baik. Jadi seharusnya ada proses karantina yang baik, kemudian menjaga jarak, lalu perjalanan apalagi ini akhir tahun ya. Ini perjalanan dinas saya lihat yang dari pusat datang, dari luar daerah masuk ke sini, terus kita juga keluar masuk. Seperti biasa akhir tahun. Akhir tahun ya, itu juga agak mengkhawatirkan ini. Sangat luar biasa kalau terjadi lonjakan yang luar biasa, kita tidak antisipasi, semua rumah sakit penuh, kemudian tempat karantina kita juga kalau di kota-kota besar itu sudah ada disiapkan karantina terpusat. Jadi itu memudahkan untuk memantau, lalu mengevaluasi pasiennya cepat sembuhnya itu. Kalau sekarang kita di NTT sendiri, kebanyakan kita karantina mandiri. Nah, ini persoalan. Dia di karantina mandiri, lalu di sana dia bebas berkeliaran. Nah, itu yang sangat berbahaya. Dan ini terjadi pada kalangan menengah ke atas sebenarnya, orang yang berpengetahuan baik saya lihat. Dan ini persoalan yang luar biasa yang harus kita terus edukasi. Jadi dari IAKMI kita bekerjasama dengan Dinas Provinsi untuk terus mengedukasi, memberikan pemahaman secara baik. Karena memang perilaku ini, untuk merubah perilaku tidak bisa spontan cepat ya, untuk membalikan tangan lalu selesai.
Dia butuh proses karena itu perilaku. Bahkan juga berkaitan dengan tadi yang disinggung ini, salah satu untuk memutus mata rantai COVID-19, kumpul ya. Ini berkumpul ini yang harus dihindari juga. Ya dalam hal ini ya kalau untuk pesta sekarang mungkin sudah berkurang ya. Karena sudah diinformasikan juga dan juga ada tindakan-tindakan tegas juga yang dilakukan ya untuk keselamatan kita bersama. Tetapi juga bagaimana Pak Roni, ini sangat menarik sekali untuk satuan tugasnya, mulai dari desa, kelurahan, mulai dari akar nih, kita berbicara dari akar. Nah, untuk di kelurahan atau desa, ini seperti apa? Karena mereka yang lebih mengetahui keadaan masyarakat. Ya, jadi YAKMI waktu itu mengusulkan memang dari desa, karena desa adalah satu unit yang administratif pemerintahan yang paling berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, kalau saya boleh cerita di awal, ketika YAKMI melakukan pelatihan mengenai relawan, itu memang tidak semua bergabung ya, karena memang ada problem ya. Ada kabupaten yang responnya cepat, ada juga desa yang dia memberi perhatian lebih, tapi ada sebagian yang memang tidak. Dan memang tidak sepenuhnya ini karena faktor kemauan saja, tapi ada kendala-kendala lain, misalnya soal jaringan dan segala macam. Karena pelatihan yang kami buat waktu itu sifatnya daring. Ya. Nah, responnya memang sebagian besar cukup bagus, tapi tidak semua NTT itu terbentuk relawan itu. Ya. Ada sebagian saja. Nah, pelan-pelan sampai sekarang kan. Ya, kalau kita lihat mungkin sudah mulai kendor semua nih untuk di desa. Dan ini yang kita perlu galakkan lagi, kita perlu untuk minta lagi semua aparat desa tetap siaga dengan COVID ini. Karena mobilitas makin tinggi, mestinya relawan-relawan di tingkat desa itu tetap ready untuk bisa mengendalikan penularan ini. Dengan ya yang paling sederhana soal promosi dan juga pencatatan saja untuk orang keluar masuk dan seterusnya. Itu sangat penting. Karena kalau misalnya itu lepas, nah sudah terjadi, baru kemudian kita tracing lagi sekian banyak orang, dan sudah terjadi kontak. Di pandemi itu kuncinya ada 3. Yang pertama, kita harus secepat mungkin menemukan orang yang terinfeksi. Yang kedua, kita berusaha supaya efektivitas kalau terjadi kontak itu menurun, dia menjadi 0. Caranya dengan pakai masker, jauhi kerumunan dan segala macam. Dan yang ketiga, bagi orang yang sudah terlanjur kontak, maka kita perlu lakukan, kalau dia misalnya terkonfirmasi berarti isolasi, atau kalau misalnya baru terjadi kontak erat, ya kita memang perlu karantina khusus untuk orang-orang seperti itu. Kalau kita bisa mengendalikan 3 variabel ini, pertama dari soal waktu, cepat menemukan orang yang terinfeksi, dan juga efektivitas penularan itu kita kurangi. Dan juga bagi orang yang kontak kita bisa jadikan dia diisolasi atau dikarantina, maka sesungguhnya kita sedikit lebih bisa cepat untuk keluar dari masalah pandemi ini. Baik, oke. Dan kembali juga ini butuh peran dari semua pihak, bukan saja pemerintah yang tadi disampaikan, tetapi mulai dari akar masyarakat itu. Nah, kalau untuk masyarakatnya, yang didapati di lapangan seperti apa sih, Pak Vincent? Ya, masyarakat ini suatu hal yang gampang-gampang susah gitu ya untuk membalikan perilaku masyarakat ini. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab di sana, faktor penyebab utama. Yang pertama itu pada soal ekonomi. Ya, kita membatasi gerak dari masyarakat itu sendiri. Cuman kalau mereka tidak bergerak, tidak beraktivitas, mereka mau makan apa hari ini? Nah, itu persoalan utama. Kemudian juga ada, kalau yang saat ini ya dirasakan itu ada kejenuhan dari masyarakat. Jadi banyakkan informasi yang keluar dari COVID. Nah, ini informasi seperti ini, mereka sudah rasa jenuh gitu. Jadi mereka artinya kembali sudah menganggap biasa. Ya, biasa lah gitu. Jadi sudah lakukan seperti kita terserah lah, pasrah sudah apa yang terjadi. Nah, tanpa itu mereka tanpa menyadari bahwa kalau seandainya yang terkena mereka dengan kita kalau ada muda dan daya tahan tubuhnya baik, nah itu sangat tidak berpengaruh ya. Atau kemungkinan kecil bisa terjadi pada fase yang berat dan kemudian menimbulkan kematian. Nah, yang kita takutkan adalah mereka yang usia lanjut dan juga yang comorbid atau orang yang mempunyai riwayat penyakit bawaan. Ya, seperti
DM, ginjal, jantung, nah, itu sangat berbahaya karena apabila mereka terkena itu besar kemungkinan mereka akan meninggal. Ya, data dari Kementerian Kesehatan itu menyebutkan bahwa orang dengan penyakit ginjal itu dia sekitar 13 kali kemungkinan kematian itu lebih tinggi dari 13,7 ya. Sedangkan untuk penyakit jantung itu 9 kali. Kemudian DM, diabetes mellitus itu 8,3. Kemudian hipertensi itu 6 kali. Kemudian yang penyakit imun 6 kali. Jadi itu beberapa penyakit bawaan yang mungkin kalau ada Bapak Ibu atau teman-teman yang punya riwayat seperti ini, mohon dijaga, jangan sampai terjadi kematian akibat kesalahan kita sendiri. Itu yang mungkin diperhatikan dari semua masyarakat. Baik, dan bagaimana juga masyarakat ini kembali untuk kita memberikan informasi yang baik, artinya ini mengedukasi, ya, memberikan spirit atau semangat lagi kepada masyarakat di kala sakit ke rumah sakit. Tetapi untuk sekarang ini ada beberapa juga yang khawatir ke rumah sakit. Nah, ini seperti apa nanti kita bahas untuk Pak Vincent dan juga Pak Roni. Untuk Anda juga pemirsa tetap bersama kami di spesial talk show peran akar rumput dalam menghambat laju penyebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Timur.